Selamat malam Mas Bagus. Selamat malam Mas. Oke, kabar baik Mas? Alhamdulillah baik, selalu jadi pendengar setia Imelda setiap malam Jumat nih Mas. Terima kasih loh Mas ya. Ini masih dinas di kantor yang kemarin ada cerita mistisnya kah? Masih Mas. Masih ya, tapi udah Masih lebih bersahabat ya? Lebih jaga-jaga aja Mas, jadi kalau malam 2 orang lah paling enggak datang ke kantor ada temennya. Oke, baik. Mas Bagus, boleh diceritain untuk cerita malam hari ini Mas Bagus? Jadi gini Mas, kebetulan mau cerita pada saat istri saya sedang hamil besar Mas ya. Dan juga saya penasaran juga sih sosok seperti apa yang ganggu waktu itu Mas. Kebetulan ceritanya lokasi saya kan di kabupatennya Mas, sekitar 4 jam ke kota, ke Pekanbaru Mas. Jadi di Pekanbaru itu biasanya saya karena tidak ada rumah, saya nginep di hotel. Nah, di hotel pertama ini sebenarnya hotel udah cukup besar sih Mas, bintang 5. Tapi zaman dahulu lah Mas, udah lama lah hotelnya. Jadi ceritanya pertama gini. Kebetulan yang dari awal nih udah agak ini juga sih ada keanehan. Jadi saya pesan tuh kok nggak salah maghrib, sebelum maghrib lah Mas, jam 5 datang check in. Kemudian karena saya melalui aplikasi online, pas datang check in ya, ternyata saya kan minta yang no smoking. Nah yang no smokingnya itu nggak ada Mas. Akhirnya ya udahlah Mbak, ada nggak kamar yang no smoking selain yang saya pesan ini gitu. Malah mbaknya nawarin kan, dari resepsionisnya nawarin yang harganya lebih mahal. Kalau nggak salah waktu itu kan saya pesan yang deluxe melalui aplikasi, malah ditawarinnya yang grand deluxe. Nah sebenarnya udah ada kecurigaan sih Mas, tapi karena nggak apa-apa lah buat istri kan lagi hamil, sensitif dia. Ya udahlah saya oke aja, nggak ada penambahan biaya kan Mbak, kata resepsionisnya. Nggak ada Pak, silakan gitu. Nah begitu saya udah oke deal, naik ke kamar hotel. Itu emang paling ujung Mas, ternyata kamar hotelnya paling ujung, deket sama tangga darurat. Nah begitu masuk ke dalam emang luas sih Mas kan, tapi emang ada perasaan yang agak dingin gitu lah. Dinginnya bukan dingin AC ya Mas ya, kayak situasi kayak merinding gitu lah Mas. Nah, kebetulan istri kan belum nyampe nih Mas, masih di luar, masih di jalan. Saya udah jalan duluan kan. Ya udahlah, saya naruh barang, terus saya coba untuk rokok nih Mas, ngerokok di. Tapi kan kalau di kamar nggak boleh karena no smoking. Saya nyoba ngerokok di tangga darurat. Itu berarti sekitar jam 6 sebelum maghrib tuh saya ngerokok. Emang agak was-was juga sih pada saat merokok itu Mas. Jadi kayak ada yang merhatiin gitu. Rasa-rasa saya kayak dari lantai atas gitu kan. Kalau dari tangga darurat tuh seperti kelihatan lah dari atasnya tuh. Cuman agak-agak gelap gitu Mas. Nah situ saya tapi perasaan aja lah, nggak ada apa-apa sih saya lihat di atas. Dah, karena nggak tenang saya matiin rokoknya. Nah, terus habis itu biasalah Mas, nunggu istri datang sekitar jam 8 malam sampai istri. Nah pada saat itu nggak ada keanehan sih Mas. Saya pergi makan sama istri, pulangnya jam 10 malam. Kemudian istirahat, pas istirahat itu, nah pas lagi tidur saya diganggu Mas. Perasaan sih di belakang, karena saya kan tidurnya membelakangi jendela nih, karena istri saya takut kalau deket jendela kan. Di situ ada sofa Mas. Nah, pada saat tidur jam-jam 2 apa ya kalau nggak salah ya. Itu karena saya pakai lengan pendek nih Mas, posisi membelakangi jendela. Seperti ada kuku itu. Kayak garuk itu Mas, garuk lengan saya sebelah kiri. Terus rasa-rasa saya kayak ketindihan di punggung saya, kayak ketindihan gitu Mas. Gitu kan, nggak bisa napas saya. Terus kebangun
ucap astagfirullahaladzim, terus coba lagi tidur lagi mas. Pas tidur lagi ketindihan lagi saya, nah itu dari saya. Kemudian pas paginya saya berangkat rapat kan mas, istri saya tinggal di hotel. Nah dari istri memang ada rasa-rasa kayak ada yang duduk gitu, tapi di bawah pagi-pagi tuh, jam-jam 9 pagi. Perasaannya seperti itu. Kemudian yang di hotel selanjutnya sekitar 2 minggu lagi nih mas. Nah ini hotelnya karena kejadian yang waktu itu 2 minggu yang lalu itu, saya akhirnya cari hotel yang agak baru lah, bintang 4. Jadi waktu itu saya nyampe malam. Singkatnya aja, pada saat tidur tuh mas di hotel itu, kebetulan dapatnya lantai 4. Saya nggak pakai aplikasi online tuh mas, langsung pesan aja. Dapatnya lantai 4 dan saya nggak mau yang ujung, pengennya yang deket lift. Nah di hotel itu saya dapat yang nggak, yang deket banget sama lift, seberangnya lift. Nah pada saat itu gangguannya itu, nah ini agak lebih serem lagi mas, karena pada saat saya tidur seperti biasa saya dekat jendela kan, membelakangi jendela, di situ ada sofa juga. Rasa-rasa di mimpi bayangan-bayangan gitu mas ya, kayak ada cewek melihatin saya gitu, lagi duduk gitu. Terus akhirnya nggak lama dari bayangan-bayangan di mimpi itu mas, itu seperti ada selebatan selendang gitu nganin kuping saya gitu, kuping saya, dan ketindihan lagi saya, ketindihan. Nah wah ini udah nggak beres nih. Saya udah coba untuk tidur lagi, sekitar 10 menitan lah saya coba tidur lagi, ketindihan lagi saya mas. Tapi di dalam kuping itu kayak ada sedikit-sedikit kayak ada suara kayak cewek desak, gitu-gitu loh mas. Itu berulang-ulang sampai 4 kali seperti itu mas. Dan kalau di bayangan saya itu, ya kalau bayangan, tapi saya emang nggak ada ini sih mas ya, apa, untuk bisa ngelihat-lihat yang seperti itu. Cuman di dalam bayangan mimpi itu ya cewek sih mas ngeliatin saya. Dan pas paginya pada saat saya udah berangkat rapat, nah istri jam 9 kebetulan mandi, itu dia inget betul bahwa TV di kamarnya itu volumenya rendah gitu, karena dia habis teleponan sama orang tua, sama ibunya, habis video call. Nah jadi pada saat selesai video call dia mandi. Pas nyampe mandi, pas di kamar mandi itu lagi mandi, volume TV-nya digedein sendiri, gede dengan otomatis gitu, sampai 100 mas volume TV-nya. Dia aja sampai kaget. Itu kenceng banget dong berarti. Kenceng banget mas. Dia cerita sama saya gitu, sampai saya lagi rapat sampai ditelepon, wah ini nggak nyaman, mau langsung check out aja gitu, mendingan di mobil aja deh nunggunya, atau nggak jalan-jalan aja daripada di hotel ini gitu mas. Kenceng banget mas, dari yang ya mungkin volume-volume yang seperti orang tidur dinyalain TV gitu kan mas, sampai jadi 100% gitu. Jadi luar biasa peningkatannya. Nah yang ingin saya tanyakan tuh, sosok seperti apa mas di hotel yang pertama, yang bintang 5 itu, sama yang sosok yang di hotel yang kedua itu mas, yang sampai saya ketindihan 4 kali itu mas. Iya mas. Itu tadi yang di hotel pertama mas bilang ada sosok yang duduk di bawah, tuh maksudnya di bawah tuh di lantai gitu ya? Iya betul. Kebetulan yang ngerasain sih mas, yang ngerasain istri saya pagi-pagi. Itu seperti ada yang duduk gitu di lantai di sebelah kasur, tapi di bawahnya. Iya. Oke. Langsung ke Mas Febri deh. Tapi ini kalau dari 2 cerita ini sih terkesan kayak apa ya? Si Mas Bagus tuh pasti dapatnya malam, istrinya pasti dapat gangguannya pagi. Apakah kemudian ada hubungannya juga, atau ya kebetulan aja begitu, atau bagaimana? Silakan Mas Febri.
Ya. Selamat malam Mas Bagus ya. Selamat malam Mas Febri. Ya. Kalau yang saya lihat, yang saya rasakan ya Mas ya, yang di hotel pertama ini, Iya. itu yang sempat mengganggu Mas Bagus itu sosok genderuwo yang saya lihat. Oh, yang kuku tadi. Heeh. Itu sosok genderuwo Iya. gitu ya. Sama seperti yang dilihat oleh istri Mas Bagus ya pada waktu pagi hari itu ya, yang kayak ada orang duduk itu sosoknya sama gitu. Wah, iya. Berarti memang dia datang atau dia memang di kamar itu, kalau nggak salah Mas. Nah, jadi sosok tersebut sebenarnya nggak menempatin di kamar tersebut ya Mas. Tetapi Apa nih, Mas Feb? sosok tersebut kepancing dengan bayi. Oh. Aduh, merinding. Gitu. Karena Iya. waktu itu lagi hamil Heeh. nyonya. Kalau yang Hamil 5 bulan ke atas itu Mas, tepatnya lagi. Kalau yang saya lihat seperti itu ya Mas. Jadi sosok tersebut memang sebenarnya nggak ada di situ. Mm-mm. Walaupun ada juga nggak stay di situ. Gitu. Tapi pada Berarti- waktu Mas Bagus ya, pada waktu Mas Bagus Iya. menginap di situ, sosok tersebut terpancing dengan yang ada di perut itu. Jadi kayak Itu mempunyai rasa ingin memiliki gitu loh Mas. Mm-mm. Tapi kalau boleh tahu berarti sebenarnya di hotelnya nggak ada masalah, atau sebenarnya hotelnya juga emang serem juga gitu, atau gimana Mas? Ya. Kalau hotelnya sendiri ya Mas ya, kalau hotelnya sendiri kalau menurut saya sih ya wajar-wajar aja sih. Cuma ada ya sedikit pribadilah buat pemiliknya gitu. Ada. Mm-mm. Tapi kalau keseluruhan hotelnya itu kalau menurut saya wajar-wajar saja. Mm-mm. Ya, Ada sosok-sosok itu pasti ada gitu. oke, beralih ke yang hotel kedua nih berarti. Tapi berarti masih di kota yang sama ya Mas? hotelnya berarti udah beda. Yang kedua, bintang 4. Tapi Mm-mm. kotanya sama. Kotanya sama di Pekanbaru Mas. Ya. Kita beralih ke yang hotel kedua ya. Mm-mm. Saya mau tanya sama Mas Bagus ya. Pada waktu kayak ada bayangan sosok ya Mas ya. Iya. Sempat lihat wajahnya nggak? Bayangan yang di mimpi itu ya Mas. Heeh. Kalau menurut saya Mas, itu rusak ya Mas ya, wajahnya. Ya. Tapi itu menurut saya aja Mas. Jadi gini, yang sosok yang perempuan ini, beliau bisa berubah menjadi dua wajah ya Mas, dua wujud gitu ya. Yang sebenarnya sosok yang aslinya itu memang wajahnya itu memang rusak gitu. Tetapi wujud yang satunya itu sangat cantik dan seperti putri gitu. Nah, kenapa sosok tersebut bisa muncul di mimpi Mas Bagus gitu ya? Iya. Karena sosok tersebut yang saya tangkap itu suka dengan Mas Bagus. Waduh. Berarti dia bukan terpancing karena yang dijanin ya Mas ya? Bukan. Kalau yang di hotel yang kedua ini bukan karena yang ada di janin, bukan. Tapi sosok tersebut memang suka sama Mas Bagus gitu. Dan apakah sosok itu juga sama dengan yang tadi tiba-tiba ngebesarin volume TV sampai pol sampai mentok itu? Apakah sosok Ya, tersebut? sosok tersebut sama Mas.
Itu yang berada di hotel ya Mas ya? Atau dari mana Mas sosoknya Mas? Ya, sosok yang di hotel kedua ini, sosok tersebut memang ada, memang di situ ya, yang memang mendiami di hotel itu gitu. Jadi bukan dari luar, bukan dari mana gitu. Memang sosok tersebut ada di situ gitu. Oke. Tapi kenapa dia sampai ngebesarin volume TV? Tapi gini, sampai posisinya ada poltergeist ya namanya ya. Berarti kan kayak interaksi secara langsung yang bisa dirasain sama kita, volume ditinggikan, itu kan berarti dia cukup punya power ya Mas? Ya, powernya lumayan ini Mas. Itu gimana Mas Web? Jadi sosok-sosok astral ya, untuk bisa kayak katakanlah menyentuh barang atau menjatuhkan barang gitu ya. Sosok-sosok seperti itu kalau ingin menjatuhkan barang, untuk menyentuh sesuatu gitu, harus mempunyai power yang udah mumpuni gitu ya Mas ya. Jadi sosok tersebut memanfaatkan power tersebut untuk menyentuh dan gedein suara gitu, dengan tujuan agar istri Mas Bagus itu nggak betah di dalam situ gitu. Oke. Jadi mau tanya Mas, ini memang yang benar-benar yang di hotel kedua ini, itu bayang-bayangannya memang jelas banget Mas. Tadi saya mau tanya, tapi kan namanya bayang-bayang itu kan biasanya kan kayak apa ya, suara dan sentuhan dan tindihan biasanya. Kalau ini nih sampai kayak saya tuh nggak berani balik ke belakang karena tahu tuh pasti ada yang duduk di situ, cuman nggak berani saya. Dan raut mukanya tuh ya tadi Mas, ya kayaknya nih rusak kayaknya. Ya. Pas lagi tidur, lagi ketindihan, kebayang itu juga lagi Mas. Baru kali ini sih Mas sampai seperti itu. Sebenarnya yang pada waktu Mas Bagus masuk kamar ya, pertama kali masuk kamar tersebut, sosok itu kayak apa ya Mas, kayak udah menunggu gitu. Dan waktu Mas Bagus tidur, sosok tersebut memang ada di samping Mas Bagus. Jadi sosok tersebut nungguin Mas Bagus waktu tidur. Dan kenapa kok bisa sangat kerasa ya? Karena energi sosok tersebut sama energinya Mas Bagus itu nggak ada saling tolakan, itu nggak ada. Iya. Memang dua kejadian ini sih Mas yang paling kerasa banget selama istri lagi hamil. Kalau selama pindah-pindah hotel nggak ada gangguan, terus di rumah paling biasa lah Mas, kayak ketok-ketok gitu-gitu, hal-hal yang biasa. Ini yang paling kerasa Mas. Pengaruh dari janin juga ya Mas ya? Iya, kalau yang dari hotel pertama tadi ya Mas ya, itu yang saya tangkap itu ya kepancing sama janin itu gitu, sosok tersebut. Oh iya ya. Tapi berarti nyonya udah melahirkan Mas Bagus? Udah setahun setengah, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Iya. Itu pengalaman. Udah kejadian yang setahun yang lalu tuh. Penasaran banget gitu. Sosok apa gitu. Jadi lebih hati-hati ke hotel itu kan jadinya Mas. Tapi yang ekstrim banget sih tadi sih, sampai TV digedein volumenya sampai 100% gitu ya. Itu pasti 100%. kenceng banget, orang separuh aja itu udah kenceng, apalagi di bablasin. Itu benar-benar kaget juga sih di situ.